Musa. Halo, kembali lagi di Indo Populer Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai roket Erhan 450 yang sedang dalam pengembangan oleh Indonesia. Roket ini memiliki jangkauan hingga 100 km untuk misi ground-to-ground. Saat ini Erhan 450 tengah mendapatkan supervisi untuk lanjutan pengembangannya pada tahun 2025, yakni masa pemerintahan Prabowo. Pengujian pertama roket Erhan 450 ini sudah dilakukan pada tahun 2021, artinya sudah hampir 3 tahun yang lalu. Dibayangkan, sebuah roket dengan desain seperti ini masih terus dikembangkan, sementara negara seperti Korea Utara sudah meluncurkan ICBM yang bisa menembus lebih dari 12.000 km. Namun, meskipun ada rasa penasaran dan keraguan, mari kita lihat perkembangan terbaru. Apakah proyek ini hanya akan menjadi proyek akhir tahun yang tidak selesai? Atau justru ini adalah langkah serius dalam memperkuat pertahanan Indonesia? Pengamat militer saat ini semakin cerdas dan mampu menilai mana yang serius dan mana yang tidak. Erhan 450 sendiri adalah jenis peluru kendali balistik yang dikembangkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ukuran kaliber untuk Erhan 450 adalah 450 mm yang mampu menjangkau jarak 100 km. Beberapa pihak menyatakan bahwa pengujian roket ini sudah mencapai tahap ketiga dan keempat, di mana supervisi terakhir dilakukan pada 17 Oktober 2024 di PT Dahana. Dalam tahap ini, mereka melaksanakan uji statis untuk memastikan kesiapan roket Erhan 450. Kementerian Pertahanan Indonesia juga berupaya untuk mengelola dan mengawasi seluruh rangkaian pengujian ini agar berjalan lancar. Roket Erhan 450 ini merupakan salah satu produk dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dengan diameter 450 mm, roket ini adalah proyek kelima yang diuji sejak peluncuran pertama pada 2021. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengembangkan roket dua tingkat yang dapat mencapai jarak lebih dari 100 km dan menjadi bagian dari sistem pertahanan serta infrastruktur militer Indonesia. Tahun 2025 disebut-sebut sebagai tahun di mana roket ini harus sudah bisa diluncurkan dengan sukses. Namun, tentu saja, kita berharap tidak hanya aura atau rencana yang diciptakan, melainkan hasil konkret yang bisa dibanggakan. Pengembangan roket ini penting untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia, khususnya untuk negara kepulauan yang membutuhkan sistem pertahanan jarak jauh. Selain itu, roket ini diharapkan juga bisa digunakan untuk peluncuran satelit yang akan mendukung komunikasi nasional. Namun dari semua penjelasan tadi, masih ada pertanyaan besar yang muncul, yaitu bagaimanakah kecanggihan dan kemampuan roket Erhan 450 tersebut. Ingin tahu lebih lanjut, simak selengkapnya. Roket Erhan 450 adalah roket ground-to-ground dengan jangkauan hingga 100 km yang dikembangkan oleh Indonesia, yakni sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan nasional. Roket ini memiliki beberapa fitur dan kemampuan canggih yang patut diperhatikan. Berikut adalah beberapa aspek kecanggihan yang dimiliki oleh roket ini. Roket Erhan 450 memiliki kemampuan untuk menempuh jarak hingga 100 km, yang menjadikannya sebagai senjata jarak menengah yang cukup handal untuk mendukung operasi militer di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Dalam konteks pertahanan nasional, roket ini bisa digunakan untuk serangan darat ke darat yang efektif untuk menghancurkan target di daratan musuh. Kemampuannya yang mencapai 100 km juga memberikan fleksibilitas dalam strategi pertahanan. Dengan jangkauan seperti itu, roket ini bisa digunakan untuk menyerang posisi musuh yang jauh, sambil meminimalkan risiko bagi pasukan yang terlibat. Roket ini dirancang dengan teknologi motor yang memungkinkan efisiensi tinggi dalam penerbangan. Motor roket Erhan 450 didesain agar mampu menempuh jarak jauh dengan akurasi yang cukup baik. Ini merupakan langkah maju dalam pengembangan roket di Indonesia, karena memastikan roket dapat terbang dengan stabil dan mencapai target dengan presisi tinggi. Selain itu, roket ini menggunakan struktur motor roket yang telah dirancang dengan bahan komposit dan teknologi material terbaru yang dapat meningkatkan daya tahan dan kestabilan selama penerbangan. Proses pengujian statis yang tengah dilaksanakan pada tahap 3 dan 4 bertujuan untuk memastikan kekuatan dan kinerja motor dalam kondisi nyata. Salah satu tujuan utama dari pengembangan Erhan 450 adalah sebagai baseline untuk pengembangan roket dua tingkat di masa depan.
Roket dua tingkat ini akan memiliki kemampuan untuk membawa payload yang lebih besar dan menempuh jarak yang lebih jauh, mungkin lebih dari 100 km, yang akan meningkatkan fleksibilitasnya baik untuk misi militer maupun untuk aplikasi lainnya, seperti peluncuran satelit. Pengembangan dua tingkat ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam teknologi roket, mengingat roket dua tingkat umumnya lebih efisien dan mampu membawa muatan lebih berat ke ruang angkasa. Di masa depan, teknologi ini bisa digunakan untuk peluncuran satelit komunikasi. Roket Erhan 450 juga dilengkapi dengan sistem penargetan dan kontrol yang lebih presisi. Teknologi ini sangat penting untuk memastikan bahwa roket dapat mengenai target dengan akurat meskipun jaraknya jauh. Dalam konteks militer, presisi ini sangat penting untuk menghindari kerusakan yang tidak diinginkan dan untuk memastikan target yang tepat dihancurkan. Sistem penargetan ini memungkinkan roket untuk diluncurkan dalam berbagai kondisi cuaca dan medan yang berbeda, memberikan keuntungan tambahan bagi pasukan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman. Salah satu aspek penting dari pengembangan roket Erhan 450 adalah integrasinya dengan sistem pertahanan negara. Roket ini tidak hanya digunakan sebagai senjata serangan, tetapi juga dapat berfungsi dalam jaringan pertahanan yang lebih besar, di mana data dari roket bisa dikirimkan ke pusat komando untuk pemrosesan lebih lanjut dan untuk mengkoordinasikan serangan lebih tepat sasaran. Selain itu, roket ini diharapkan dapat digunakan untuk menyokong sarana komunikasi satelit. Kedepannya, Indonesia bisa memanfaatkan roket ini untuk peluncuran satelit komunikasi yang dapat mendukung infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah negara, terutama di daerah-daerah terpencil. Pengembangan roket Erhan 450 merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menjadi lebih mandiri dalam bidang teknologi pertahanan. Dengan pengembangan roket ini, Indonesia mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain dalam hal alutsista. Ini sejalan dengan visi untuk memperkuat kemandirian dalam industri pertahanan nasional yang sangat penting bagi keberlanjutan dan keamanan negara. Selain itu, keberhasilan pengembangan roket ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia. Jika pengembangan roket Erhan 450 ini berhasil, maka roket ini bisa menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mengembangkan roket dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih canggih. Kemungkinan ke depan, Indonesia bisa mengembangkan roket dengan jarak jangkauan yang lebih besar. Itulah pembahasan mengenai roket Erhan 450 ini. Menurut kalian, bagaimana perkembangan ini? Apakah kalian percaya bahwa Indonesia bisa mengembangkan teknologi roket ini dengan sukses? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Sekian dulu video dari Indo Populer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.